Selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Sarapan Sorgawi Rabu Spesial Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Puji nama Tuhan, anak-anak yang disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita rindu datang di dalam hadirat Tuhan. Kita rindu menaikkan ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Sebab ada berkat kemenangan yang Tuhan berikan, bahkan Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Yuk anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dari TK sampai SMA, mari siapkan hatimu, duduk yang manis. Mari kita mau bawa hidup kita pagi hari ini. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh kuat, tetap sehat. Itu semua bukti pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan yang melimpah dalam hati kami, dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu datang di dalam hadirat Tuhan, meninggikan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak boleh bangkit berdiri, kita bersama-sama bersuka cita. Kita sama-sama naikkan pujian ini ya, yang mengatakan lebih dari pemenang. Sebab setiap kita adalah umat tebusan Allah. Yesus Kristus mati bagi setiap kita. Haleluya. Sama-sama bilang ya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, sebab kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama dengan iman katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Tuhan segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menebus setiap kita. Amin. Tuhan, anak-anak
Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Bahkan kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar dan kita lihat bersama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan lelah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, dan jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Karena kasih-Mu di atas kayu salib, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama, kita mau serukan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sama-sama lebih lagi serukan, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami diselamatkan Tuhan, kami ditebus. Terima kasih, terima kasih, karena salib-Mu Tuhan, Engkau yang bebaskan kami, pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Anak-anak bersyukur sama Tuhan.
Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan kepada setiap kami hari ini Bapa. Hari ini Bapa kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berapi setiap hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga dapat kami lakukan itu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, minggu-minggu ini kita memasuki minggu-minggu kesengsaraannya Tuhan Yesus. Sebelum Dia disalibkan, Dia mati, bahkan akan bangkit ke surga. Namun sebelum Yesus ditangkap, ada satu kebenaran penting yang harus anak-anak ketahui bersama. Kita ketahui bersama, yaitu bagaimana sebelum Dia diserahkan ke dalam tangan orang-orang Romawi pada waktu itu, Yesus melakukan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupannya, yaitu meminta penyertaan dan kekuatan dari Allah Bapa. Apa yang dilakukannya? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Nah, kalau anak-anak sudah menemukannya dan sudah membuka Alkitabnya, perhatikan baik-baik cerita di dalamnya. Nah, apa yang terjadi sebelum Dia diserahkan kepada orang Romawi pada waktu itu? Ternyata yang terjadi adalah Dia mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di ayatnya yang ke-36 dan ke-37 di situ dikatakan bahwa maka sampailah Yesus bersama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Apa yang dilakukan? Ternyata Yesus berdoa. Yesus berdoa. Kalau kita berpikir Tuhan Yesus kan adalah Tuhan, kenapa Dia mesti berdoa? Ternyata pada waktu itu Dia sudah direncanakan oleh Allah Bapa untuk menanggung setiap dosa kita, sehingga beban yang dipikulnya itu di pikirannya itu sangat berat. Makanya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani, ke suatu tempat yang sepi, untuk berdoa kepada Allah Bapa, meminta kekuatan kepada Allah Bapa untuk Dia dapat melakukan rencana Allah Bapa itu dengan baik. Apa isi doanya? Kita lihat lagi bersama-sama. Di ayatnya yang ke-39, maka Ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa, katanya, "Ya Aba, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Meminta tuntunan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, supaya bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Allah Bapa. Biarlah rencana Allah Bapa atas dirinya terjadi, di mana itu untuk menanggung setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kebenaran penting ini yang harus kita perhatikan baik dan kita harus lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus mengalami masalah, Dia datang dan berdoa. Begitupun di dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita ada masalah, maka kita harus lari kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, meminta supaya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita di dalam setiap apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, di dalam minggu-minggu Paskah ini, mari kita renungkan baik kasih dan kebaikan Tuhan yang Dia mau lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kehidupan kita pun kita harus mau melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki.
hidup sesuai dengan firman-Nya, mengikuti seturut apa yang Tuhan Yesus katakan, firman-Nya katakan. Dan kita bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bukti kasih kita bahwa kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu anak-anakku yang kukasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita menyambut Paskah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh makna bahwa Dia datang untuk menebus setiap kita. Dan sebelum Dia menderita untuk kita, Dia pun melakukan satu hal yang penting supaya kita lakukan juga di dalam setiap kehidupan kita, yaitu ketika Tuhan Yesus mengalami suatu yang namanya akan menghadapi suatu yang namanya musibah di dalam kehidupan, Dia datang berdoa. Oleh sebab itu di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami saat ini, jikalau kita mengalami satu ketakutan, kita mengalami suatu permasalahan, mari kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber jawaban setiap dari persoalan kita. Mari anak-anakku sekalian, kita renungkan baik-baik itu di dalam setiap kehidupan kita, dan kita mau lakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini Bapa, yang mengajarkan kepada kami untuk kami selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap persoalan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Engkau yang dapat menjawab setiap doa dan pergumulan hidup kami Bapa. Ajar kami Bapa untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, sebagai bukti kasih kami bahwa kami mengasihi Engkau, sebab Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, aktivitas belajar mengajar kami. Kiranya Engkau yang tuntun Bapa, Engkau yang menyertai setiap kami. Hamba juga berdoa Bapa buat setiap orang tua, setiap siswa-siswi Bapa, yang hari ini Bapa mungkin dalam kelemahan tubuh, Engkau yang kuatkan. Jikalau ada yang sakit, Engkau yang sembuhkan. Begitu pula dengan siswa-siswi kami Bapa, jikalau mereka ada di dalam masalah problem hidup mereka, jikalau mereka ada di dalam kelemahan tubuh juga Engkau yang kuatkan. Jikalau mereka ada yang sakit, Engkau yang sembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa. Biarlah setiap aktivitas sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Anak-anakku sekalian, sampai berjumpa di sarapan surgawi Rabu spesial berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.